Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mencatatkan waktu tercepat dalam hari pertama tes pramusim MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada Rabu 5 Februari. Pembalap asal Prancis ini mencatatkan waktu 1 menit 57,555 detik. Juara dunia MotoGP 2021 ini diikuti oleh pembalap anyar Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, di posisi kedua dengan catatan 1 menit 57,606 detik. Dan pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 57,738 detik. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh debutan Gresini Racing, Fermin Aldeguer, dengan 1 menit 58,035 detik, dan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, dengan 1 menit 58,114 detik. Dan berikut hasil hari pertama tes pramusim MotoGP Sepang 2025 secara keseluruhan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan adanya insiden yang dialami oleh beberapa pembalap. Dari laman resmi MotoGP, 3 pembalap tersebut akan kembali ke Eropa guna menjalani operasi. 3 pembalap tersebut adalah Jorge Martin dari Aprilia Racing, Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team, dan andalan Trackhouse Racing, Raul Fernandez. Perhatian tentu tertuju kepada Martin yang mengalami kecelakaan horor ketika mencoba mengerahkan segenap potensi motor Aprilia RSGP. Juara dunia MotoGP musim 2024 ini mengalami high side alias terpelanting dari motornya ketika berupaya melibas tikungan 2 sirkuit Sepang. Benturan keras dialami Martin di kakinya dan kepalanya di mana helmnya mengalami kontak hebat dengan aspal lintasan. Pemeriksaan medis pun sudah dilakukan, di mana rekan setim Marco Bezzecchi itu mengalami patah tulang tangan kanan dan patah tulang di kaki kirinya. Momen nahas ini membuat Martin dipastikan takkan melanjutkan aksinya di tes pramusim MotoGP 2025 yang menyisakan 2 hari lagi. Dia akan terbang ke Spanyol untuk naik meja operasi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini. Aprilia kian merugi karena mereka juga tak bisa mendapatkan umpan balik dari Raul Fernandez sebagai tumpuan tim satelit mereka. Fernandez mengalami cedera pada tangan dan kakinya setelah kecelakaan hebatnya di tikungan 9 sirkuit Sepang. Fabio Di Giannantonio menggenapi 3 pembalap yang harus pulang. Di Gia diketahui mengalami 3 kecelakaan sekaligus pada sesi pagi tes pramusim hari pertama. Setelah sesi berakhir, pembalap Italia tersebut menjalani pemeriksaan medis dan didiagnosa mengalami retak tulang bahu kiri usai kecelakaannya di tikungan 5. Ia dipastikan mundur dari sisa tes dan akan kembali ke Italia untuk menjalani operasi. Hari pertama tes MotoGP Sepang adalah hari ketiga berkendara di Malaysia bagi Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu tampil konsisten menjaga kecepatannya. Patch El Diablo mencapai 338 km per jam, menyaingi para pembalap Ducati yang menggunakan Desmosedici GP24 atau GP25. Hasil akhir hari pertama, tes menunjukkan catatan waktu lap terbaik Quartararo adalah 1 menit 57,555 detik. Usut punya usut, Yamaha M1 yang digunakan pada tes pramusim di Sepang kali ini telah mengalami beberapa modifikasi, terutama di bagian sasis dan aerodinamika. Menurut Quartararo, faktor itu yang menjadi penyebab dia merasa sangat nyaman dan bisa melaju kencang memaksimalkan potensinya. Fokusnya adalah pada sasis yang dimodifikasi dan aerodinamika yang dimodifikasi lebih lanjut. Kami melanjutkan pengerjaan elektronik hari ini. Hal itu dikombinasikan dengan pemakaian ban lunak pada ban belakang yang membuahkan hasil, katanya. Selain dari hal teknis, faktor lain yang berperan hari ini adalah tanda khusus dari tim Monster Energy Yamaha yang tertuang pada papan pitboard di sisi pit lane, di mana Yamaha memasang kalimat smooth demi menjaga agresivitas Quartararo.
Insting saya ke lintasan adalah memacu sekuat tenaga dan memaksimalkan motor sepanjang waktu. Namun terkadang merasa lebih lambat justru membuat Anda lebih cepat. Jadi, saya selalu mencantumkan kata smooth di papan pit saya, yang membuat saya selalu ingat untuk tetap tenang saat mengendarai motor. Katanya, Marquez tidak menutupi bahwa ada beberapa masalah yang muncul saat dia menguji Desmosedici GP25 pada tes pertama di Sepang. Tetapi masih dalam tahap wajar. Dia menuturkan bahwa fokus utamanya akan ada di bagian mesin yang tampaknya masih agak rewel. Namun dari masalah itulah, pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu juga menyadari satu hal akan atmosfer atau budaya kerja skuad si Merah Borgo Panigale. Program untuk besok masih belum tahu, namun saya akan fokus ke area mesin. Kami analisis semua karena ada beberapa masalah. Tetapi yang jelas, saya mengerti mengapa bisa Ducati punya motor terbaik di grid saat ini. Itu karena mereka sangat berani. Maksud saya sangat tenang ketika menemukan masalah yang muncul, dan mereka berusaha memperbaikinya, katanya. Untuk target pada 2 hari tersisa di Sepang atau minggu depan, di tes pramusim kedua di Thailand, Marquez juga tidak muluk-muluk. Dia mau memperbaiki masalah-masalah di mesin GP25, menyelaraskan feedback dengan Pecco Bagnaia, kemudian baru mengejar waktu ke pembalap tercepat. Masih ada 2 hari. Banyak yang harus dipahami dan diuji coba. Kami lebih banyak bekerja di mesin, karena itu bagian terpenting. Apalagi ketika ada homologasi dan di musim yang dibekukan. Yang penting, saya dan Pecco bisa mengutarakan komentar yang sama. Kami saling membagi hasil kerja. Saya di sisi satu, dia di sisi lain, demi memperbaiki masalah yang kami temukan. Teknisi Ducati juga bekerja sangat baik. Masih banyak yang harus kami tingkatkan, dan saya akan berusaha mendekat dari para pembalap tercepat, ucap Marquez. Enea Bastianini memulai petualangan baru bersama tim satelit KTM Tech3 di MotoGP 2025. Mantan pebalap Ducati Lenovo itu mengungkapkan kelemahan motor KTM jelang tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang. KTM memang sangat kuat saat masuk, namun tidak untuk waktu yang lama. Ketika ban aus, dia mulai kehilangan kendali bagian belakang berkali-kali dan tidak kembali lagi. Ini adalah salah satu masalah dan kita harus menyelesaikannya, ungkap Bastianini dikutip dari Crash. Lemahnya daya cengkeram ban belakang memang menjadi masalah sebagian besar tim MotoGP musim lalu dan musim-musim sebelumnya. Lemahnya traksi ban belakang di motor KTM juga dikeluhkan pebalap pabrikan Red Bull KTM, Brad Binder. Bastianini juga memberi catatan bagaimana kondisi fisik seorang pebalap harus dikelola secara benar saat melalui tes 3 hari tersebut. Intinya, pebalap jangan terlalu ngotot melakukan banyak pengujian pada hari pertama.